Di luar sana banyak banget orang yang terjebak dalam hubungan tanpa status, dan itu gak enak banget. Karena gue sendiri pernah ada di dalam jebakan itu. Tapi itu menjadi baik ketika gue mendapatkan status itu. Karena ketika lo belum jadian sama seseorang yang lo anggap itu bisa bersama lo, omongan itu adalah hanya sebatas sampai jadian aja. Tapi ketika lo udah jadian sama orang itu, omongan lo dengan dia akan berubah menjadi kedepannya gimana. Kalian berdua akan mensatukan visi, plan aku dan dia ke depan gimana, kayak gitu. Dan pasti semua planning dan harapan yang udah kita susun, kita selalu berharap untuk menjadi kenyataan. Tapi kenapa ya ketika kita tahu kalau kita sudah berada di dalam kalimat aku milik kamu dan kamu milik aku, itu seperti seakan-akan kita tuh diizinin buat ngatur dia untuk menjadi apa yang kita mau. Ruang geraknya jadi terbatas. Padahal oke, kita memang saling memiliki, tapi kan kita berangkat dari latar belakang yang berbeda. Visi kita waktu sendiri-sendiri juga beda. Dan ini tugasnya kita sekarang berdua. Gimana caranya kita sama-sama punya visi dan plan ke depan, itu bisa kita jalanin bareng-bareng tanpa harus membatasi, ya kan? Jadi gue nggak tahu nih, ini adalah hal yang baik atau enggak. Kalau menurut kalian bertiga itu gimana? Ini kan posisinya lo udah ada status, tapi setelah ada status jadi seakan-akan punya hak gitu loh untuk ya lo harus jadi apa yang gue mau, karena ya lo milik gue dan gue milik lo. Kayaknya sih gue gak setuju dan gak akan nyaman ya kalau digituin mah. Padahal menurut gue tuh emang sebatas berbagi visi aja gak sih? Bukan semerta-merta ketika kita membagi visi sama orang lain, ya dia berhak untuk intervensi hidup kita. Sebenarnya bukan kayak gitu gak sih konsepnya? Iya, justru kayak pas lo ketemu sama si pasangan lo ini, terus kalian punya pikiran kalian masing-masing, seninya tuh di situ gitu loh, nyatuin hal yang berbeda terus jadi sesuatu yang baik buat kalian berdua, bukan yang memaksakan kehendak masing-masing gak sih? Tapi kadang kalau kita telaah, ya memang benar harusnya seperti itu. Tapi nggak semua orang bisa memahami itu dengan baik loh, kan? Dan kita juga nggak bisa menyuruh dia untuk sama apa yang kita pikirin kan. Kadang ya udah terserah. Kadang yang bikin rumit adalah seperti ini. Ketika kita udah sama-sama saling memiliki, ya udah aku milik kamu dan kamu milik aku memberikan kamu seakan-akan ya udah kamu harus menjadi apa yang aku mau. Kalau kamu nggak mau, artinya kamu nggak sayang, udah aja. Coba gimana kalau misalnya terkurung dalam hal seperti itu? Dan gue juga ngerasa sih kayak setiap orang kan pasti punya kayak ibaratnya personality yang beda-beda gitu. Nggak bisa semuanya dipukul rata gitu aja. Dan menurut gue sih kayak batasan-batasan itu tuh bukannya mengkonstrik orang lain, tapi lebih ke menjaga orang itu supaya nggak kenapa-napa. Menurut gue itu batasannya sih. Dibandingkan harus yang kayak terus-terusan overprotective gitu sih. Kalau menurut gue jangan sih. Kayak gitu tuh malah gue jadi mempertanyakan, lo tuh sebenarnya percaya nggak sih sama gue? Nah, bener sih. Gue jadi malah bingung, kok lo kayaknya jadi malah gak percaya sama gue, dan seakan-akan ini udah bukan lagi soal lo mau menjaga gue, tapi ini soal ego lo sendiri gitu loh. Dan jadi pertanyaan penting gitu loh, kok mungkin ada orang yang mikir, kok setelah ada status kok lo jadi lebih ngekang ya, jadi lebih ngerasa punya hak milik atas gue. Karena kadang tertipu oleh masa-masa pendekatan ya. Karena di saat pendekatan nggak ada tuh dia menunjukkan kalau dia akan memberikan batasan yang kayak lo harus jadi kayak seperti gue gitu kan, nggak ada. Sekarang kan banyak ruang. Nggak ada clue-nya tuh sampai situ. Tapi ketika udah ada kata-kata ya aku milik kamu dan kamu milik aku, itu udah mulai muncul kayak ya aku nggak suka ya kamu gini. Oke lah kalau itu memang baik ya. Tapi kalau menurut kita itu merugikan dan berlebihan, kita juga bisa speak up dong, kayak itu sama dengan dia membatasi apa yang bikin kita happy sebenarnya, ya nggak sih? Membatasi ruang gerak lo sendiri gitu. Tapi itu juga bisa jadi salah satu bentuk lo takut kehilangan seorang nggak sih dengan batas-batasan itu? Nah itu nggak sih uniknya, kadang tuh orang tuh nggak sadar kalau misalnya mereka tuh sebenarnya ngatur orang lain. Jadi ya emang itu dalam bawah sadar mereka aja, ternyata mereka ngatur gitu. Iya, gue juga jadi kayak merefleksikan ke diri gue sendiri. Jangan-jangan selama ini bentuk perhatian atau kecemasan gue itu udah jadi
beban buat pasangan gue gitu loh. Dan itu udah membatasi ruang gerak dia. Walaupun guenya sendiri kalau digituin juga nggak nyaman, tapi tanpa sadar gue juga Melakukan itu. iya. Nah dari situ gue paham kalau ternyata yang harus dibenahi tuh mungkin diri gue sendiri juga, nggak cuma dari orang di sebelah sana. Iya. Karena kan emang ya nggak menutup kemungkinan gitu loh, kita pasti berpikiran yang kayak oh iya ya kita punya ekspektasi tertentu sama seseorang atau suatu kondisi gitu yang kita lagi jalanin kan. Kayak kita punya bayangan dalam kepala kita tuh, gue pengen deh punya orang kayak gini-gini, dan kita mau ini itu gitu loh. Iya, dan secara nggak langsung itu kita terapin ke dia kan sebenarnya. Ketika kita nggak dapat apa yang kita mau, kita jadi ya tanpa sadar, kok lo nggak kayak apa yang gue mau sih, kayak gitu. Jadinya ya udah ngatur lah ketika ngerasa punya memiliki. Dan hal kayak gitu tuh nggak bisa dibenerin bahkan untuk diri kita sendiri. Dan menurut gue juga kayak kalau misalnya kayak gitu terus mau sampai kapan juga gitu loh kita nurutin maunya kita gitu loh, karena kan kita di sini kan berdua, gak mungkin cuma kemauan kita aja gitu yang diturutin, pasti kan harus ada yang didiskusiin dulu gitu loh. Iya, karena kita berbagi kacamata kan sama pasangan kita. Dan jangan sampai ujung-ujungnya akhirnya saling menyalahkan dan itu bukan solusinya, iya nggak sih? Iya, karena sebelum kita coba untuk nyalain orang lain, coba direfleksikan lagi, dilihat lagi ke diri kita kayak gimana gitu. Kadang kita juga belum sadar sih kayak kebutuhan kita tuh sebenarnya kayak gimana sih ngelihat orang lain ini gitu, makanya kita bisa jadi kayak mau A, mau B, mau C, mau D gitu. Mungkin setelah kita mencoba refleksi ke diri sendiri, baru kita bisa belajar buat kompromi, karena ternyata kompromi sendiri Nggak lebih segampang rumit, itu. Iya. Jauh lebih kompleks gitu loh, ketika ya gimana ya, dua kepala manusia di satu emang gimana caranya. Kita sering bahas kompromi, tapi sebenarnya ada di dalam otak kita adalah kita minta dikompromi, tapi kitanya sendiri nggak berusaha untuk mengkompromi si orang lain itu maunya apa. Karena kita marah gitu loh ketika orang gak memenuhi apa yang kita mau. Iya, ya jadi kan? dengan semua ekspektasi yang ada di kepala kita jadi mudah kecewa ketika ekspektasi itu nggak ke-fulfill gitu. Dan lagi manusia jadi nggak sadar ketika apa yang dia mau nggak terwujud, ya udah jadinya ngatur. Jadi lo harus gini gitu. Dan nggak muluk-muluk nggak sih, nggak harus di hubungan aja gitu loh, dalam kehidupan kita sendiri pun kadang tuh kita nggak sadar kalau ternyata tuh kita suka banyak mau sama diri kita sendiri yang emang kita nggak paham gitu. Kayak ya kita harus tahu dulu kita tuh harus kayak gimana gitu. Ya seenggaknya sama diri kita sendiri dulu deh, apakah kita udah cukup tahu nih kita tuh udah ke-fulfill belum ya yang kita inginkan tuh seperti apa gitu, baru Pas boleh ketemu dengan dia gitu ya, jadi paham kalau oh ternyata kayak gini caranya, nggak timpang sebelah. Iya. Karena kan kalau misalnya mau dipaksakan kayak gitu terus, mau sampai kapan hubungan ini tuh akan berjalan baik-baik aja gitu. Ini tuh pasti akan runyam di waktu yang mungkin nggak kita inginkan gitu kan. Dan mungkin yang perlu kita terapkan di kepala kita adalah nggak akan ada sosok sempurna yang ada di kepala kita gitu. Ketika kita siap berhubungan dengan seseorang, ya artinya kita juga harus siap menerima kenyataan bahwa dia nggak akan bisa memenuhi 100% kemauan kita. Iya. Dan untuk mencapai titik kompromi yang tadi sempat lo singgung, Dre, menurut gue kayak itu tuh nggak serta-merta lo ngatur dia ngatur lo, tapi ya kita harus diskusi baiknya tuh gimana untuk berdua. Gitu. Dan gak segampang itu juga buat bilang kalau dia salah atau kita yang salah, karena kan dalam hubungan ini kita berdua yang dimana kita harus satuin visi, apa yang diomongin ke depan, gimana caranya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Jatuhnya kayak resiko gak sih? Resiko dalam lo membolehkan orang itu masuk ke kehidupan lo, ya resiko lo untuk coba untuk mengerti seenggaknya untuk diri lo sendiri gitu. Dan kita pun juga harus siap nerima kalau ternyata orang itu tuh gak bisa jadi apa yang kita inginkan. Iya, dan kita harus pintar-pintar milah juga gitu loh ketika ada seorang masuk dalam diri kita, mana ya sekiranya hal-hal yang harus kita bagi bareng-bareng, mana yang emang sebenarnya tuh ini diri kita gitu. Karena kan perbedaan itu pasti ada, dan disitulah di situ kita diuji untuk coba untuk saling mengerti, ya kan? Karena kita berdua dan gak bisa semua disamaratakan harus sama. Dan perbedaan itu justru yang membuat hubungan itu menurut gue bisa maju ke depan lebih baik. Iya. Setuju sih. Dan kayak ketika kita udah sadar, oke, gak akan ada orang yang bisa sempurna sesuai kepala kita juga perlu ingat kitanya pun gak akan bisa 100% sesuai dengan harapan pasangan kita. Jadi ketika dia atau kita selisih paham, kita gak perlu kecewa dengan diri kita sendiri kalau
kita nggak bisa penuhin ekspektasi dia gitu loh. Dan jadi kayak gue jadi kepikiran hubungan gue sebelumnya aja gitu loh, kayak kita ngejalanin kayak depan-depanan doang, tapi kita nggak pernah coba untuk bersebelahan dan ngeliat hal yang sama, apakah itu kita satu pandangan atau enggak. Ya nggak sih, kayak orang tuh ketika dalam hubungan selalu fokus sama apa yang bikin mereka happy, apa yang mereka sedih, dan ya udah terpatok jadi nyalahin gitu loh, apa yang lo bilang tadi, Cien. Sedangkan nggak ngelihat nilai yang sama dalam kehidupan jadinya. Lo dalam suatu hubungan kan juga pasti ada tujuan gitu loh. Ya mau sampai kapan lagi, kayak lo terus berselisih paham seperti ini soal kemauan masing-masing. Ya mau lu punya tujuan yang pasti tapi kemauan yang nggak bisa didiskusikan dengan baik, ya buat apa juga, ya nggak sih? Mau dibawa kemana gitu. Iya, mau dibawa kemana? Jadi kayak ngambang aja, nggak jelas arahnya mau kemana. Mungkin bener sih yang harus dipikirin ya emang tujuannya, jadi sebenarnya apa sih hubungan ini, mau dibawa kemana. Bener, dan balik lagi kalau misalnya emang mau bicara ketika kita memiliki sama enggak, ya ditarik lagi ketika emang pengen memiliki, ini maknanya tuh apa buat kita berdua. Gitu, didefinisin bareng-bareng, jangan sampai selisih paham terus gitu. Sepakat sih, karena memang di sini kan balik lagi namanya juga hubungan, nggak bisa dilihat dari satu sisi, pasti dua sisi, dan ini adalah dua perasaan orang yang disatukan untuk berjalan ke depan. Dan dari sini kita harus belajar bahwa mulai hari ini ketika kita dalam hubungan, kita harus minimalisir hal-hal yang saling tunjuk-tunjukkan, saling ngatur satu sama lain dan memenuhi apa yang kita mau. Karena kita sampai lupa bahwa ada tujuan atau cita-cita baik gitu loh di depan. Dan menurut gue, hubungan yang baik adalah bukan menemukan sosok ideal untuk diri kita, untuk memenuhi apa yang kita mau, tapi ini soal gimana kita bareng-bareng sama orang ini untuk gagal bareng-bareng, tumbuh bareng-bareng, dan menjadi orang lebih baik ke depan. Belajar lagi mengartikan sempurna. Semakin dikejar, semakin jauh jaraknya.